Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdi Dilaga. Saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan sebuah fluid simulator, yang dimana di sini kita menggunakan 3 double acting cylinder ya, dengan rangkaiannya. Nah, pertama kita buka dulu. Nah, klik tombol new. Nah, sini sudah ini ya. Nah, di sini ada pertanyaannya. Nah, buatlah sebuah rangkaian pengendali elektropneumatik untuk kasus berikut dengan menggunakan software Festo Fluid Simulator. Disediakan 3 buah silinder double acting, yaitu silinder R, S, T, 2 buah push button dan off, dan 1 buah tombol emergency. Kita buat dulu ya. Yang pertama kita pasti buat double acting cylinder. Nah, terus kita pasang high wave ini ya, valvenya, valve 5. Nah, valve di sini kita atur. Untuk ini presurnya kita tutup ya, kita tutup. Nah, setelah itu sini kita rubah jadi solenoid ya, kita pasang solenoid. Nah, jangan lupa pasang kompresor ya. Nah, sini kita perbesar, nanti bakal dipakai. Nah, kita sambungkan dulu. Nah, setelah itu karena ada 3 buah silinder, kita copy paste aja ya. Nah, copy paste ini ya, kita namakan bareng-bareng. Nah, kita sambungkan dulu sini dan ke sini. Kita geser dulu biar nggak terlalu ke tengah. Nah, pertama kita namakan dulu ya, ini R, coba R1, R2, 0, 0, 100, 100. Kemudian sininya S, S1, S2, 0, 0, 100. Nah, ininya T, T1, T2, 0, 0, 100. Nah, lalu setelah itu kita buka dulu ya pertanyaannya. Nah, di sini ketika tombol on, push button ditekan, silinder R maju, R plus, T maju, S maju, R mundur, T mundur, S mundur, dan mulai lagi gerakan awal. Nah, pertama kita buat rumusnya dulu ya. Nah, di sini kita pasang. Nah, tadi kan R plus, T plus, S plus, kita lihat lagi ya, R plus, T plus, S plus, R min, T min, S min, R min, T min, S min. Nah, kita perbesar dulu jadi 26 aja deh, biar kelihatan. Nah, ini rumusnya ya. Kemudian kita buat dulu sumber ininya. Dari mana ya sumber. Nah, ini elektropneumatiknya kita buat dulu, kita dekatin dulu ya. Nah, kemudian yang nolnya di sini. Nah, setelah itu kita pasang push button on dulu ya. Untuk emergency nanti terakhiran. Push button on di sini ya. Ini kita namakan on saja, on.
terus di sini off. Oh itu salah, ini harusnya switch. Nah, open loop yang terbuka ya, ini namakan on. Lanjut push button off nya. Nah, setelah itu kita pasang relaynya. Ini relay ini buat penghubung dan pemutus ya. Nah, kita buat dulu seperti ini. Untuk ini relay yang pertama ya, kita sebut aja RE1. Nah, kita sini namakan off. Nah, di sini kita pasang penguncinya ya. Switch. Nah, kita pasang penguncinya. Nah, setelah itu kita buat dulu valve solenoid ya, valve solenoid. Oh, lupa kita tambahkan relay satu lagi ya, RE1. Kita sebut aja R1. Nah, ini RE2. Di sini setelah itu kita buat dulu. Nah, kita kasih apa ya, R ya, lupa ya. Sini buat nyambung ke sininya. Nah, kemudian kita buat solenoidnya dulu ya biar gampang, sama ininya apa, switchingnya, pakai switching dulu. Karena ada ini, kita 3 buah silinder kita buat berjumlah 6 ya. Kita jumlahkan lagi 6. Nah, 5, satu lagi 6. Nah, kita hubungkan dulu ke sini. Terlalu ini ya. Kurang bawah. Nah, setelah itu kita hubungkan dulu. Nah, untuk nama ini kita namain dulu di sini ya. Kita di sini buat namain sol 1 buat gerakin R1. H. Dan ini sol 2, sol 3, sol 4, sol 5, dan sol 6. Nah, terus kemudian untuk pemasangan di sini kita buat berurutan ya. Nah, misalkan di sini karena depannya R dulu, jadi kita sol 1 dulu. Kemudian sol 2. Bukan sol 2. T plus itu sol 5. Sol 5, terus S plus itu sol 3, kemudian R min itu sol 2. Nah, setelah itu sol 6 dan sol 4. Nah, setelah ini dibuat, kita sambungkan dulu ini RE2 atau relay 2-nya. Nah, kemudian di sini kita jangan lupa pasang ini apa namanya, switch itu apa sih, buat switch itu buat ini. Jadi kalau nggak salah sini, bentar ya. Ini kita pisahkan dulu ya. Nah, sini, nah itu ya. Sini, terus di sini.
kita naikkan dulu nih biar ini ya. Nah, ini sambungan ke sini. Nah, untuk ini bagian terakhir, jadi kodenya itu di S-min atau S1. Nah, setelah S1 kita gerakannya di sini. Nah, untuk di sini ini di T2 ya, R. Setelah ini kan pergerakan kedua, T plus. Jadi T2 relay 1 ini saya hubungkan ke sini. Kita dekatkan dulu ya. Dekatkan di sini kurang bawah. Nah, ini kita atasin dulu deh biar enggak ini juga. Nah, setelah itu kita buat dulu, sambungin dulu RE nya ini ke sini ya. Dan kurang atas juga, boleh di sini juga apa-apa. Nah, setelah itu kita buat di sini RS1 kan udah selesai nih. Nah, ini buat RS1 buat mengaktifkan RE2. RE2 di sini kita buat di sini ya. Nah, jadi ada dua ini. Nah, kita buat di sini dulu. Kemudian di sini. Nah, nanti kita ubah-ubah ya sambil berjalan ya. Nah, setelah itu kita sambungkan ini ke sini. Munculkan dulu ya. Untuk ini kita beri nama RE2 ya. RE2 relay 2 atau kita sebutnya. Kemudian kita sambungkan di sini. Nah, RE2 di sini yang bagian open ini buat kelompok di sini. Nah, sedangkan ini buat kelompok di sini. Jadi 4 ini ya. Untuk gerakan di sini pertama kita apa ya? Di sini kan kodenya kan R plus, T plus, T2. Nah, di sini R pertama ya, R2. Nah, baru sini S2 ya. S2. Kita rubah lagi ya kalau ada yang salah. Nah, untuk gerakan di sini T2. Nah, di sini 1 sama T2 gitu ya. Karena untuk terakhir nih di sini nih. T2 T1 gitu. Sorry. Nah, setelah T1, nah di sini S plus R min. Nah, R min di sini R min R1. Nah, R1 sebelumnya S2 di sini. S1 di sini. Ini enggak. Ini T berapa ya? Bentar. Kita lihat dulu ya. Nah, setelah itu kita lihat di sini R2 udah benar. Nah, untuk yang ini kita kosongkan saja ya. Kita kosongkan saja. Nah, coba kita uji ya. Ada yang terlalu berdempet. Nah, kita hubungkan di sini. Kita coba dulu ya. Nah, R plus oh ini lupa, kita rubah dulu ya, bentar ya. Nah, kita lihat lagi ini ini RE1 benar, RE2
Kita lihat, oh ya, ini harusnya ini T tertutup ya switchnya. Nah, switchnya coba kita jalankan, apa ada yang berubah ya? Oh, benar-benar lupa di sini. Kita lupa kasih RE1 ya. Nah, berapa tuh? R plus T plus, oh ini RE matanya kita lihat dulu ya apa yang berubah. Coba kita gunakan lagi. Nah, ini tertutup nih. RE1 kita rubah ke RE1, oh ke bentuk ini ya. Nah, coba kita coba lagi ya. Oh, ini langsung bergerak, ada yang salah ini. Bentar ya. Nah, kita coba periksa lagi. Oh, ini harusnya nggak perlu kayaknya nih, nggak perlu. Nah, sumber ini ntar kita hapus dulu ya. Kita langsung hubungkan ke sini saja nih. Nah, kita coba lagi, dicoba gerakan. Oh, apalagi ini ya, switchnya starter solenoid nggak benar. Sini udah tutup di sini S1 ya, jadi S1 tuh harus coba kita rubah. Jadi ada beberapa cobaan ya. Nah, di sini kita lupa memasang, jadi pemasangnya seperti ini. Nah, dari RS1 ini langsung nyambung ke sumber ke emergency sini ya, kita namain E ya. Nah, kemudian ini lupa kita pasang namanya emergency atau M ya, relay emergency. Nah, di sini switchnya. Nah, jadi pertama kita coba dulu. Nah, bisa dilihat di sini ya.
perubahannya. Nah, di sini kita sambungkan ke sini. Nah, untuk RE2 ini akan terhubung dengan di sini kelompok pertama. Nah, untuk di sini RE2 yang close kita hubungan di sini. Jadi satu gini ya, beda ya. Nah, kita uji coba dulu ya untuk pertanyaan pertama. Ketika tombol on push button ditekan, silinder R maju, T maju, S maju, R mundur, T mundur, S mundur, dan kembali lagi ke gerakan awal. Dan akan bergerak terus menerus. Nah, coba kita perbesar ini. Nah, sini aja biar kelihatan semua ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, kita tekan tombol on dulu di sini. Nah, R maju, T maju, S maju, R mundur, T mundur, S maju. Bentar. Terlalu cepat ya. Kita ini lagi diatur. Nah. Ups, nah kita lihat lagi ya. Nah. R maju, T maju, S maju, R mundur, T mundur, S mundur, terus menerus ini. Kenapa bisa terus menerus ini? Nah, nanti kita bahas ya. Nah, biar kelihatan jelas. Nah, mundur, nah terus berulang aja, berkali-kali terus mundur. Ini terjadi karena sumber ini, relay ini selalu aktif. Jadi karena selalu aktif, otomatis switching sensor yang bergerak di sini akan selalu berfungsi mengikuti ini. Nah, tuh. Ketika ini mati, ini terhubung seperti itu. Nah, setelah itu kan terus berulang nih. Untuk pertanyaan kedua, kita lihat lagi ya pertanyaan kedua ya. Ketika tombol push button off stop ditekan, rangkaian tersebut akan bergerak menyelesaikan satu kali siklus gerakan terlebih dahulu. Baru gerakan tersebut berhenti. Ketika tombol push button on ditekan, rangkaian bergerak lagi seperti penjelasan pada poin A. Nah, kita coba ya. Nah, ini kan terus bergerak nih. Kita nyalakan off-nya. Nah, berhenti ya kan. Coba kita nyalakan lagi. Nah, mundur. Nah, kan bergerak terus nih. Kita matikan off-nya. Nah, ini kan jadi harus satu kali rotasi. Nah, ini kan berhenti tuh. Nah, karena ada berhentian karena di sini. Nah, berhasil ya. Kemudian kita pertanyaan yang ketiga ya. Ketika tombol emergency ditekan, maka ketika itu juga rangkaian langsung berhenti. Setelah tombol emergency dinomor kembali, tombol on push button ditekan lagi. Nah, kita nyalakan lagi on ya. Nah, kalau kita jalankan, nah, kembali normal lagi. Langsung kita matikan. Nah, seketika itu juga mati. Nah, alasan pertama, ketika kita sebutnya tombol emergency ditekan, otomatis RE1 ini akan mengaktifkan relay emergency. Nah, emergency ini akan mematikan sensor emergency di kelompok 2 ini. Kita sebut di kelompok 2 ya. Nah, di sini kita matikan deh. Nah, untuk kelompok pertama di sini di RE open loop ini tertutup karena kita sudah menutup RE2-nya gitu. Nah, itu kita save ya. Karena udah selesai kita save. Nah, kita namakan R plus, R min, T, R plus, T plus, S plus, R min, T min, S min. Nah, seperti itu ya. Kita tutup, udah selesai kita tutup. Nah, udah pertanyaan udah selesai ya. Ya.
Mungkin segitu saja dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.